Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sabila Jana Lubis dengan BP 21109311022. Di sini saya akan membagikan video tutorial untuk menggambar ulang skrup dan mur dengan menggunakan aplikasi SolidWorks 2013. Baiklah, untuk tahapan pertama, kita pilih bagian dari top plane untuk kita gambar sketsa dari murnya. Baik, kita pilih poligon, kemudian kita gambar sketsanya seukuran dengan ukuran yang kita inginkan. Di sini saya pakai Oke. Setelah kita bentuk poligonnya, kita masuk ke untuk membuat lingkaran yang ada di dalam murnya. Kita pilih lingkaran, kemudian kita gambar. Ukurannya disesuaikan aja dengan gambar dari komponen aslinya. Oke, kemudian kita masuk ke fitur, kita pilih Extrude Boss Base. Untuk display dari directionnya, aku pakai yang mid plane, jadi dia lebih mudah karena plane-nya itu ada di tengah dari bagian komponen. Ini kita sesuaikan blok. Oke. Setelah jadi bentuk murnya, kita masuk untuk membuat ulir di dalamnya. Yang pertama kita pilih bagian atas, kita sketch membentuk lingkaran untuk membuat ulir. Kita pilih lingkaran, dipaskan dengan lubang dari murnya. Setelah itu kita masuk ke bagian fitur, pilih curves, kemudian pilih helix dan spiral. Oke, ini disesuaikan. Untuk revolusi aku pakai 5 dan dari pitch-nya itu 0,5. Oke, setelah spiralnya jadi, kita buat plane baru untuk membuat ulirnya. Kita masuk ke reference geometry, masuk ke bagian plane. Kita lihat mana ujung dari spiralnya, kita klik plane-nya di situ. Terus kita pakai ini. Kita pastikan plane-nya itu ada masuk ke dalam plane-nya pas di berhadapan dengan garis awal spiralnya. Oke, kita okekan. Kemudian kita lihat. Untuk menggambarnya kita masuk ke plane, pilih sketsa, bentuk dari ular yang akan kita buat. Di sini aku pakai segitiga. Pastikan ujung dari spiralnya masuk ke dalam segitiga yang dibuat ya. Oke. Setelah itu kita sesuaikan segitiganya. Oke. Nah. Kita masuk ke bagian fitur. Kita pilih, sebelumnya kita exit sketch dulu, masuk ke bagian fitur. Kita pilih swipe cut. Untuk swipe cut-nya yang profil and pad, yang pertama itu sketsa dari segitiga, dan yang kedua itu kita pilih sketsa dari ulir yang akan kita buat. Sini kita okekan dan kita lihat. Oke, ulirnya sudah jadi. Kemudian kita klik bagian atas untuk membuat sudut di bagian sudut murnya. Kita pilih sketch, buat lingkaran. Paskan lingkarannya sama dengan garis poligon. Setelah itu oke, kita masuk ke bagian fitur extrude cut. Kita pilih blind. Kemudian jangan lupa untuk mencentang flip side to cut. Kemudian pilih 45 sudutnya. Oke. Setelah selesai di bagian sisi atas, kita masuk ke bagian sisi bawah. Cuman kita bisa menggunakan duplikasi. Untuk duplikasinya itu kita pilih
plane yang akan kita mirrorkan, pilih bagian top. Kemudian untuk fitur yang akan kita duplikasi, kita pilih dari cut X. Oke, kita oke kan? And then selesai untuk mur. Kemudian komponen ini bisa langsung kita ubah ke dua dimensi dengan memilih make drawing from part. Kita pilih ukuran, sesuaikan aja A1 ya. Oke. Setelah muncul tampilan kosongnya, kita masukkan gambar yang akan kita buat. Di sini aku pakai. Oke, selesai. Project dari tampilan komponennya kita bisa klik standar 3 view. Tada, dan inilah tampilan dari sketsanya. Terus komponen ini. Sini kita ukur. Selesai. Untuk tampilan ini bisa kita ubah masing-masing. Jadi di sini tuh ada orientasi. Di sini kita coba pakai trimetric, dia bakal berubah. Di sini aku bakal pakai trik. Untuk sketsa kita buat berwarna. Oke, selesai. Oke, kemudian kita akan membuat skrup. Kita pilih part di bagian 3 dimensi sama seperti yang tadi. Oke, kita masuk. Untuk plane aku pilih untuk pakai top plane lagi. Kemudian kita masuk sama seperti tadi, kita pilih polygon ke dalam sketsa, ukur sesuai dengan yang diinginkan. Di sini aku pakai. Nah, oke. Setelah itu berbeda dari yang tadi. Kalau tadi kita pakai lingkaran, jadi ini kita langsung bisa masuk ke extrude boss. Kita pakai ukuran 2,5. Oke, terus kita pakai ininya mid plane. Sudah. Ini bagian topinya udah jadi, kita masuk ke bagian batang dari skrupnya. Kita pilih sketch, pilih lingkaran. Karena aku di sini mau membuat M4 kali 12, jadi aku sesuaikan untuk extrude bossnya itu sebesar 12 mm. Oke. Nah, udah jadi. Kita bakal buat sudut di bagian bawah. Jadi kita masuk ke lingkaran bagian bawah. Kita buat sketsa, pilih lingkaran, sesuaikan ukuran dari sudut yang akan kita buat. Di sini aku pakai 1 aja. Kita oke kan. Masuk ke bagian fitur, ke extrude cut. Kemudian kita buat ini flip side to cut. Terus ini 45 sudutnya. Oke. Nah, udah jadi nih sudutnya. Kemudian kita masuk ke pembuatan ulir. Sama seperti tadi. Kita bisa buat lingkaran dari tengah. Sesuaikan sama ukuran dari batangnya. Kemudian kita masuk ke bagian fitur. Sama seperti tadi, kita pilih curves, helix.
Dan kita kembalikan dulu ya seleksinya. Dah. Nah, ini kan belum sampai nih untuk keseluruhan batangnya. Itu kita sesuaikan dengan eh, panjang dari batangnya. Kita pilih 20. Oke, udah sesuai, kita pakai oke. Nah, sama seperti tadi, kita bakal buat plan baru di bagian ujung spiralnya. Dan ini ujung. Kita buat fitur, masuk ke reference geometry, masuk ke plane. Kita balik dulu ya. Kita pilih mana. Kita pilih ujungnya, dengan kita oke kan. Di plan 1 kita tambah sketsa sama seperti tadi, tapi kita normalkan dulu sebelumnya. Normalkan, kita buat segitiga. Oke. Pastikan ujung dari spiralnya ini masuk ke dalam segitiganya ya. Kita pilih. Oke. Nah, oke, kita masuk lagi sama seperti tadi, kita ke fitur, kita pilih swipe cut. Untuk proyeksinya dia pakai segitiga dan kemudian ada spiralnya, kita pilih spiral yang udah jadi. Kita pilih, kita lihat. Oke, sudah pas, kita oke kan. Nah, untuk spiral sudah jadi. Kemudian kita masuk ke bagian pembuatan sudut di bagian topinya. Yang pertama sama seperti tadi, kita masuk ke sketch, kita buat sphere. Yang lingkaran, paskan lingkarannya dengan poligon. Kita masuk ke fitur, extrude cut, kemudian kita pilih flip side to cut, pilih sudutnya 45. Oke. Untuk sebelah lagi kita pakai duplikasi dan mirror, kita pilih plane-nya, kita ambil yang top dan extrude cut. Oke, selesai scope-nya. Nah, udah siap nih. Kita bisa langsung pindahin komponen 3 dimensi ini menjadi sketsa lagi. Kita pilih make drawing. Kita save dulu sebelumnya, namanya Scrub M4 kali 12. Save. Oke, scope-nya kita sketsa dengan menggunakan drawing. One A1 aja. Nah, di sini ada tampilan dari komponen-komponen yang mau dimasukkan. Jadi aku pilih isometrik aja. Isometrik, di sini lah ya. Kemudian kita pilih kita besarkan dulu ya. Kita sini pilih. Kemudian view layout kita pakai standar 3 view. Kita klik dan ini dia tampilan dari masing-masing smart dimension. Kita pilih mana yang mau kita ukur. Contohnya ini untuk diameter, ini untuk panjang dari sini ke sini kita pilih oke.
Sekian tutorial dari saya mengenai penggambaran ulang skrup dan mur. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.